Sahabat, bahagialah jika omsetmu turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan saran saya untuk berbahagia jika omset Anda sedang turun. Loh, kok aneh malah disuruh bahagia? Bukannya kalau omset turun itu harusnya mentalnya down dan sebagainya? Iya, kebanyakan dari kita itu kan saat apa yang tidak kita dapatkan itu terwujud, maka kita akan kecewa, maka kita akan merana, maka kita akan gelisah, maka kita akan menderita dan sebagainya. Itu adalah hal yang sangat wajar dan manusiawi ya. Apalagi otak reptil kita itu kan mencari nikmat dan menghindari kesengsaraan. Omset turun itu adalah suatu kesengsaraan, maka kita perlu menghindarinya, kan begitu. Itu adalah sifat dasar manusia. Namun perlu Anda pahami bahwa ketika omset Anda saat ini sedang turun, maka tentu saja ada yang salah di dalam diri Anda. Bisa saja ada hal yang Anda tidak lakukan. Ini terkait dengan apa ya? Terkait dengan spiritual yang saya maksudkan. Kalau ikhtiar-ikhtiar lahiriah sudah Anda lakukan dan omset Anda tetap turun, bisa saja hal-hal terkait dengan diri Anda, batin Anda dan spiritualitas Anda ada yang keliru. Ya, atau semuanya baik-baik saja, tidak ada yang keliru. Namun Anda perlu berlatih dalam penerimaan omset Anda yang turun ini. Nah, ini yang tidak banyak orang sadari. Banyak orang yang tidak terima kalau misalnya omsetnya turun. Banyak orang yang tidak rela kalau omsetnya ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, sehingga mereka terjebak dalam kesengsaraan, penderitaan, kekecewaan dan sebagainya. Banyak hal-hal yang tidak memberdayakan di dalam dirinya menyelimuti. Nah, ketika omset Anda saat ini sedang turun, maka Anda perlu mengevaluasi diri Anda. Secara lahiriah Anda perlu mengevaluasi diri. Kira-kira promosi yang sudah dilakukan itu sudah optimal atau belum? Ya, marketingnya bagaimana? Pelayanannya seperti apa? Cara balesin chatnya bagaimana? Ya kan? Kemudian yang kedua, apakah kondisi batin Anda atau perasaan Anda sedang baik-baik saja selama 1 bulan itu? Hampir dipastikan nih, hampir ya, tapi tidak selalu. Ketika omset sedang turun, maka kondisi batin ya dalam 1 bulan itu sedang tidak baik-baik saja. Barusan ada yang chat saya bahwa beliau mengatakan ketika beliau sedang happy itu rezekinya lancar, tapi ketika sedang tidak happy, stres, itu rezeki seret. Ya, itu memang suatu pola. Itu adalah salah satu hukum hukum alam semesta ya. Jadi di saat happy, rezeki juga lancar. Ketika nggak happy, rezeki seret. Itu suatu hal yang sudah menjadi pola, ketentuan Tuhan ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan penerimaan Anda. Anda legowo nggak Allah berikan omset Anda turun gitu loh. Kalau Anda nggak legowo ya, maka Anda akan kecewa. Dan memang ada 2 hal di sini. Anda menerima lalu Anda bisa bangkit, atau Anda menerima tapi Anda tetap nggak bisa bangkit, Anda down. Nah, jadi tinggal Anda pilih dan tinggal Anda sikapi bagaimana. Nah, di saat Anda omset sedang turun nih ya, maka ada banyak hal pelajaran yang perlu Anda evaluasi. Ada banyak hal pelajaran yang bisa Anda petik hikmahnya ya. Bisa jadi Anda melakukan berbagai macam kesalahan yang tidak Anda sadari. Sehingga disinilah Anda perlu yang namanya berdamai dengan diri Anda, minta maaf kepada Allah ya.
bertaubat kepada Allah. Jangan-jangan Anda melukai orang lain. Jangan-jangan Anda sedang melukai karyawan Anda, entah Anda sadari ataukah tidak. Jangan-jangan Anda sedang berbuat tidak baik pada teman ataupun rekan Anda, sehingga itu bisa saja berdampak pada penjualan Anda di bulan itu yang turun. Nah, banyak hal yang perlu Anda evaluasi, banyak hal yang perlu Anda teliti, tidak hanya secara lahiriah, tapi secara batin, secara spiritual juga. Jangan-jangan Anda sedang ngatur-ngatur Allah, harus sesuai dengan keinginan Anda, kan begitu. Jadi nggak masalah kalau misal omset turun, yang namanya juga usaha ataupun bisnis. Ada kalanya naik, ada kalanya turun, itu hal yang wajar. Yang terpenting adalah sikap kita, bagaimana kita bisa menjalaninya dengan oke-oke saja, ataukah kita menjalaninya dengan penuh keluh kesah. Sahabat, saya rasa itu yuk mulailah merenung, ya, evaluasi diri kita, baik secara lahiriah maupun secara batin, terlebih secara spiritual, hubungan kita terhadap Tuhan. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah dan berkelimpahan, rezeki Anda lancar, bisnis Anda baik. Saya salam dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.